Rahasia Pulau Kirin, Bab 20 Ribut. Sementara itu Julian, Dick dan Martin melanjutkan perjalanan yang aneh di bawah tanah. Timmy berjalan paling depan, langkah-langkahnya pasti. Sekali-sekali anjing itu berhenti memberi kesempatan pada anak-anak untuk menyusulnya. Lorong itu mula-mula rendah sekali sehingga anak-anak terpaksa berjalan sambil terbungkuk-bungkuk. Capek rasanya berjalan seperti itu. Tapi kemudian lorong menjadi lebih tinggi. Julian menyorotkan senter ke sekelilingnya. Ternyata lorong itu dindingnya bukan tanah lagi melainkan terdiri dari batu yang padat. Ia mencoba menerka-nerka di mana mereka sekarang. Kita tadi boleh dibilang berjalan lurus mengarah ke tebing, katanya pada Dick. Cuma beberapa kali saja membelok sedikit. Beberapa ratus meter terakhir lorong ini sangat curam mengarah ke bawah. Jadi kurasa kita sekarang sudah jauh dalam tanah. Kemudian terdengar bunyi aneh berdebum-debum. Bunyi itu juga yang pernah didengar George, baru saat itulah anak-anak tahu mestinya mereka berada di bawah dasar laut. Mereka berjalan di bawah laut, menuju Pulau Kirin. Benar-benar luar biasa, aku rasanya seperti sedang bermimpi, kata Julian. Aku sangsi, apakah saat ini aku harus bergembira? Ya Tim, kami datang. Hei, apa ini? Mereka semua berhenti. Julian menyorotkan senter ke depan. Di situ nampak batu bertumpuk-tumpuk. Timmy masih bisa menyusup lewat sebuah lubang kecil yang ada di situ. Tapi lubang itu terlalu sempit, tak mungkin bisa dilewati Julian beserta kawan-kawannya. Nah, disinilah gunanya sekopmu Martin, kata Dick dengan riang. Ayo kita mulai bekerja. Ketiga remaja itu mulai sibuk mendorong dan menggali. Akhirnya batu-batu yang mentangi berhasil disingkirkan sebagian sehingga cukup besar lubang itu untuk dilewati. Syukur ada sekop, kata Julian. Mereka meneruskan perjalanan. Tak lama kemudian mereka bisa bersyukur lagi membawa sekop karena ada lagi tumpukan batu yang merintangi. Timmy menggonggong-gonggong dengan tidak sabar karena merasa harus terlalu lama menunggu. Ia sudah ingin cepat-cepat kembali ke tempat George. Tak lama kemudian mereka sampai di suatu persimpangan. Lorong yang mereka lewati bercabang dua di situ. Tapi tanpa ragu sedikit pun Timmy langsung memasuki lorong yang sebelah kanan. Ketika sampai di simpang tiga, anjing itu kembali masuk ke salah satu lorong. Tanpa berhenti sama sekali. Dia hebat ya, kata Julian. Semua berkat penciumannya yang tajam. Ia pernah lewat di sini jadi sudah mengenal jalan. Kalau kita sendiri tadi pasti sudah tersesat. Dalam perjalanan itu Martin sama sekali tidak merasa gembira. Ia tak banyak bicara tapi hanya berjalan saja dengan lesu di belakang Dick dan Julian. Menurut perasaan Dick, pasti Martin merasa cemas mengenai nasibnya jika persoalan ini sudah selesai nanti. Kasihan Martin yang malang, padahal ia maunya cuma menjadi pelukis. Tapi malah ikut terseret melakukan berbagai perbuatan jahat. Dijadikan alat oleh walinya yang kejam. Sudah hampir sampai di pulaukah kita menurut perasaanmu? Tanya Dick kemudian. Aku sudah mulai capek. Ya, kurasa kita sudah hampir sampai, jawab Julian. Dan sebaiknya kita jangan ribut-ribut lagi sekarang. Siapa tahu sekonyong-konyong berhadapan dengan musuh. Mereka pun membungkam, berjalan dengan hati-hati sekali. Tiba-tiba nampak cahaya remang-remang di depan. Julian mengangkat tangannya menyuruh Dick dan Martin berhenti. Mereka sudah sampai ke dekat gua, di mana ayah George menyimpan buku serta kertas-kertas catatannya, di mana George menemukan Tia kemarin malam. Timmy berdiri di depan ketiga remaja itu. Ia juga ikut mendengarkan dengan seksama. Ia tak mau mengambil resiko terjerumus ke dalam bahaya. Terdengar suara orang bercakap-cakap. Ketiga remaja itu menajamkan telinga, berusaha mengenali suara. Siapa itu? George dan Paman Quentin, kata Julian kemudian. Dan seolah-olah juga sudah meyakinkan diri bahwa itu suara kedua tuannya, tiba-tiba Timmy lari ke depan. Masuk ke dalam gua yang ada lampunya sambil menggonggong-gonggong bergembira. Timmy, terdengar suara George berseru. Ketiga remaja itu mendengar suatu benda terjatuh ketika George melompat bangkit. Dari mana saja kau? Timmy menggonggong, seakan-akan hendak menjelaskan. Julian dan Dick berlari masuk ke dalam gua diikuti oleh Martin. George melongo memandang mereka, begitu pula halnya dengan Paman Quentin. Julian, Dick, dan kau juga Martin, bagaimana kalian bisa kemari? Seru George, sementara Timmy melonjak-lonjak mengelilinginya. Baiklah kujelaskan, kata Julian. Timmy yang menjemput kami. Lalu diceritakannya bagaimana Timmy tahu-tahu muncul pagi-pagi benar di Pondok Kirin serta apa yang terjadi selanjutnya.
Kemudian giliran Paman Quentin dan George menceritakan pengalaman mereka. Di mana kedua laki-laki itu? Tanya Julian. Entah kemana, tapi masih ada di pulau, jawab George. Aku tadi mengintip keluar. Aku pergi sampai ke lubang yang di bilik batu. Kurasa mereka di situ sampai pukul 10:30. Saat itu mereka harus naik ke atas menerima dan mengirimkan isyarat ke daratan, supaya orang di situ menyangka semuanya beres. Jadi apa rencana kita sekarang? Kata Julian. Kembali lagi lewat lorong di bawah laut. Kurasa lebih baik jangan, kata Martin dengan cepat. Mungkin waliku sementara ini sudah masuk ke dalam, dan ia bisa berhubungan dengan kedua laki-laki itu. Jika ia mencari-cari aku lalu merasa ada sesuatu yang tidak beres, pasti ia akan memanggil teman-temannya. Jadi bisa saja kita nanti akan bertemu dengan mereka di tengah jalan. Mereka memang tidak tahu bahwa saat itu Pak Curton sedang terkapar dengan kaki patah di dasar lubang tambang batu. Paman Quentin berpikir-pikir. Aku diberi waktu 7 jam tadi untuk mempertimbangkan apakah akan menyerahkan rahasiaku pada mereka atau tidak, katanya kemudian. Waktunya akan habis pukul 10:30 nanti. Kemudian kedua laki-laki itu akan datang lagi kemari, kurasa kita akan mampu menyergap mereka saat itu. Apalagi Timmy sudah ada di sini. Ya, ide yang bagus, kata Julian menyetujui. Kita bisa bersembunyi dulu sampai mereka datang. Nanti sebelum mereka sempat curiga akan kita suruh Timmy menyerang. Baru saja Julian selesai berbicara ketika tiba-tiba saja lampu padam. Kemudian terdengar seseorang berbicara dalam gelap. Jangan bergerak jika tak mau ku tembak. George kaget. Apakah yang terjadi? Mungkinkah kedua laki-laki itu sekonyong-konyong datang lagi? Apa sebabnya Timmy tidak menggeram? Ah, rupanya sedari tadi ia meremas-remas kuping Timmy, jadi bisa saja anjing itu tidak bisa mendengar apa-apa. Dipegangnya kalung leher Timmy kuat-kuat, karena takut ditembak orang itu jika ia menyerang. Orang itu berbicara lagi. Nah bagaimana, Anda serahkan rahasia itu pada kami? Tidak, kata Paman Quentin pelan. Anda memilih lebih baik pulau ini kami ledakan bersama seluruh hasil percobaan Anda serta kalian semua. Ya, buatlah sesukamu, seru George tiba-tiba. Kau pun akan ikut hancur bersama kami. Kalian takkan mungkin lari dengan perahu, karena pasti akan tenggelam membentur batu karang. Orang yang di tempat gelap itu tertawa. Kami akan selamat, katanya. Sekarang semua mundur. Kalian kujaga dengan pistol. Paman Quentin merunduk di belakang gua, begitu pula kelima remaja yang menemaninya. Timmy menggeram tapi dengan segera disuruh diam oleh George. Ia tidak tahu apakah kedua laki-laki menyadari bahwa Timmy sudah berhasil dibebaskan. Terdengar langkah-langkah pelan melintasi ruangan gua. George berusaha mendengarkan dengan jelas. Ada dua orang yang berjalan di situ. Dan ia tahu hendak kemana mereka. Kedua orang itu hendak melarikan diri lewat lorong di bawah laut, membiarkan pulau meledak. Begitu langkah-langkah tadi tak terdengar lagi, dengan segera George menyalakan senternya. Mereka melarikan diri. Ayah, lewat lorong di bawah laut. Kita juga harus memelankan diri. Tapi jangan lewat sana. Perahuku masih ada di pantai. Kita cepat-cepat saja ke sana lalu lari sebelum terjadi ledakan. Ya, kita pergi sekarang, kata ayahnya. Jika aku bisa naik ke atas menara aku akan mampu menghalang-halangi niat jahat mereka. Mereka bermaksud hendak mempergunakan tenaga listrik yang ada di situ. Aku mengetahuinya. Tapi jika aku bisa naik ke atas dan masuk ke bilik kaca akan kugagalkan rencana mereka. Cepatlah kalau begitu, ya. Seru George. Anak itu mulai panik. Selamatkan pulauku. Mereka pun pergi dari gua itu menyusur lorong yang menuju ke tangga batu. Dan di situ naik ke atas sampai di balik dinding bilik sempit. Tapi di situ mereka mengalami kejutan yang luar biasa. Batu yang menutup lubang tidak bisa dibuka dari dalam. Rupanya kedua laki-laki tadi mengubah mekanismenya, sehingga kini tidak mungkin dibuka dari sebelah dalam. Paman Quentin menggerak-gerakkan tongkat pengungkit yang ada di situ. Tapi sia-sia belaka, batu itu tetap tak bisa digeserkan. Rupanya sekarang hanya bisa dibuka dari luar, kata Paman lesu. Kita terjebak di sini. Mereka duduk di tangga batu, berjejer-jejer satu di atas yang lain. Mereka merasa kedinginan dan sengsara. Perut mereka lapar. Apalagi yang bisa mereka lakukan sekarang? Kembali ke gua dan dari situ masuk ke lorong di bawah dasar laut. Aku tak mau, kata Paman Quentin. Aku takut. Jangan-jangan kalau terjadi ledakan nanti dasar laut akan retak.
Dasar laut itu kan langit-langit lorong. Pasti air akan membanjir ke dalam. Tak enak, apabila justru pada saat itu kita sedang lewat. Hih, aku tak kepingin terjebak seperti begitu, kata George bergidik. Mary rasanya membayangkan kemungkinan itu. Barangkali saja batu ini bisa kuledakkan, kata ayahnya setelah berpikir agak lama. Aku banyak mempunyai bahan peledak. Asal cukup saja waktuku untuk memasangnya. Set, kata Julian sekonyong-konyong, ku dengar sesuatu di balik batu ini. Set, mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Timmy mendengking-dengking sambil mengais-ngais, tapi batu itu tetap tak bergerak sedikit pun. Ku dengar suara-suara orang, seru Dick, suara orang banyak. Siapakah mereka? Set, diamlah, kata Julian dengan keras. Kita harus berusaha mengenalinya. Aku tahu, seru George sekonyong-konyong. Pasti para nelayan yang kemari dengan perahu-perahu mereka. Karena itu kedua laki-laki tadi tidak menunggu lagi sampai pukul 10:30. Karena itu mereka begitu tergesa-gesa. Mereka melihat para nelayan datang kemari. Kalau begitu pasti Anne yang memanggil mereka. Seru Dick, tentunya ia lari pulang, menceritakan segala-galanya pada Bibi Fanny serta meneruskannya pada para nelayan, dan sekarang mereka datang untuk menyelamatkan kita. Anne, kami ada di sini. Timmy mulai ribut menggonggong-gonggong. Tak ada yang melarang karena semua tahu gonggongan Timmy pasti lebih nyaring daripada teriakan-teriakan mereka. Anne mendengar suara gonggongan dan teriakan-teriakan begitu ia masuk ke dalam bilik batu. Di manakah kalian? Di mana? Serunya berulang-ulang. Di sini, geserkan batu ini. Seru Julian. Ia berteriak keras sekali, sehingga semua terkejut mendengarnya. Minggirlah sebentar, aku melihat batu mana yang harus digeserkan, terdengar suara Barat berkata. Rupanya seorang nelayan. Orang itu meraba-raba sebentar ke dalam relung. Begitu menyentuh batu yang menutupi lubang, dengan segera ia tahu bahwa batu itulah yang dimaksudkan. Karena, batu itu lebih bersih daripada batu-batu lainnya. Ia terus meraba-raba batu tersebut. Tiba-tiba ia menyentuh tempat yang benar. Ia menemukan sebuah kait yang kecil dari besi. Ditariknya kait itu ke bawah. Mekanisme kunci bekerja dan batu itu tergeser ke samping. Semua bergegas-gegas keluar. Keenam nelayan yang ada dalam bilik batu itu melongo. Bibi Fanny juga ada di situ bersama Anne. Bibi segera lari menghampiri suaminya ketika Paman Owentin muncul dari lubang. Bibi tercengang ketika Paman mendorongnya ke samping. Paman lari keluar, lalu bergegas-gegas menuju ke menara. Masih sempatkah ia menyelamatkan Pulau Kirin serta semua orang yang ada di situ? Cepatlah sedikit.